Menuju babak akhir dari sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua, sidang pembacaan tuntutan terhadap Ricky Rizal dan Kuatmaruf akan dibacakan besok. Melihat dinamika persidangan sejauh ini, apakah jaksa penuntut umum akan menuntut kedua terdakwa dengan ancaman hukuman maksimal, yaitu hukuman mati? Dan kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Selamat malam, Prof. Hipnu. Selamat malam, Prof. Hipnu. Selamat malam, Pak Vera, Mas Reza. Salam sehat selalu, Prof. Kalau kita melihat jalannya persidangan sejauh ini begitu ya, jelang besok itu ada tuntutan terhadap Kuatmaruf dan juga Ricky Rizal. Bagaimana melihat dan menilai jaksa penuntut umum untuk memformulasikan tuntutannya? Apakah masih berpeluang besar JPU ini akan menuntut hukuman maksimal yaitu hukuman mati kepada terdakwa Ricky maupun juga Kuat? Ya, Mbak Vera, kalau melihat suatu peran serta yang didakwakan terhadap R dan K, ya tidak maksimal. Maksimal itu hanya untuk Verdi Sambo yang sebagai aktor intelektual punya pemikiran untuk perencanaan. Sedangkan Ricky Rizal dan Kuat itu adalah sebagai akibat relasi kuasa. Relasi kuasa terhadap bahwa dia adalah bawahan terhadap Ricky Rizal dan Kuat terhadap asisten rumah tangga. Oleh karena itu terhadap dua terdakwa ini mau tidak mau masuk dalam relasi kuasa keinginan, bukan keinginan dalam arti melakukan kejahatan. Dalam benaknya mungkin nggak ngerti terhadap suatu perencanaan. Prof. Hipnu, tapi bukankah di awal sudah didakwa sama-sama semua terdakwa ini dengan pasal 340 yaitu pembunuhan berencana, ancaman hukumannya sama-sama maksimal hukuman mati, Prof? Ya, maaf tadi, sama-sama sebagai perencanaan, tapi R tahu semua, kasus. Tapi perannya berbeda, Mbak, karena bukan aktual. Karena terkait ini mungkin deliknya witlocker, penganjuran. Jadi sebagai bentuk witlocker ataupun turut serta, kualitas dari pelaku ini tidak sama dengan Freddy Sambo, kan itu. Kita harus berpikir hal yang subjektif jangan diobjektifkan, tapi yang objektif disubjektifkan. Artinya apa? Masing-masing peran terkait dengan penganjuran ataupun peran serta dalam suatu kejahatan ini punya maksud tersendiri karena mungkin tidak enak, karena ada suatu kejahatan yang dimana mengikuti keinginan adalah relasi kuasa pimpinannya, sehingga peran ini saya kira yang harus diperhitungkan oleh jaksa penuntut umum kira-kira yang pas dalam suatu penyertaan itu seperti apa. Jadi kalau misalkan kalau R kayaknya agak cukup berat. R mungkin kalau kita nilai kalau anak sekolah mungkin 80 ya, karena dia pernah dilakukan suatu tawaran untuk menembak nggak berani. Kan itu. Tapi pertanyaannya kenapa tidak berani masih di tempat? Dalam hukum pidana memang debatable, ada delik omisionis, artinya berbuat untuk tidak berbuat. Karena ini dalam suatu struktur komando. Dia sebagai penegak hukum, sebagai polisi, Mbak. Disinilah yang saya kira berat untuk R lepas dari hukuman agak berat dalam suatu penyertaan. Tapi kalau K, tampaknya enggak. K dengan keluguannya bukti dari psikologi forensik, lugu, dia tidak tahu, tapi suatu kebiasaan yang juga tidak bisa menolak ketika pimpinannya, relasi kuasa majikannya, itu ada suatu maksud tertentu, maksud kejahatan, mau tidak mau ada di sana, membantu. Disinilah saya kira nanti penuntut umum akan melihat menimbang-nimbang berapa yang pidana yang pas, baik R maupun K. K agaknya lebih ringan karena dan keluguannya dan hasil psikotesnya, poligrafnya kan banyak jujuran juga. Itu Kalau Mbak Vera, prediksi dari Prof. Hipnu, berapa tuntutan hukuman penjara yang dikenakan kepada Ricky Rizal maupun juga Kuatmaruf, Prof? Kalau memang ini hanya penyertaan, bukan termasuk dalam perencanaan sampai dengan hukuman maksimal mati. Ya, jadi Mbak Vera, penyertaan dalam pembunuhan berencana, gitu. Penyertaan, jadi perencanaan dia penyertaan, tapi porsinya adalah turut serta sebagai penganjuran yang tidak bisa melawan, yang tidak bisa mencegah. Jadi maksudnya ke sana, tapi bukan sebagai aktor intelektual. Makanya di sini Mbak Vera, saya berharap ya dari suatu tuntutannya nanti itu ibaratnya kalau kita suatu riset itu harusnya ada suatu alur pikiran, alur suatu pemidanaan. Dari pemidaan Verdi Sambo, ya kan? Kemudian diturunkan dari peran-peran serta itu R sekian, K sekian, dengan catatan terhadap bukti-bukti yang ditemukan di dalam suatu persidangan. Jadi akan terlihat
kalau nanti suatu tuntutannya misalkan Pak Sambo hukuman mati aja, apa seumur hidup, yang lain itu adalah di bawah dari Pak Sambo karena perannya adalah sebagai penyerta dalam suatu perencanaan. Nah, di sini dilihat nanti bagaimana pertimbangan pembuktiannya. Oh, K sebagai penegak hukum, maaf, K sebagai ajudan biasa, PR ART, oh nggak tinggi kalau gitu. Tapi R penegak hukum harusnya mampu mencegah untuk tidak ada suatu tindak pidana. Kenapa tidak dilakukan? Bahkan sejak awal sudah ditawari untuk melakukan pembunuhan, tapi tidak berani. Harusnya menghilang atau mencegah. Nah ini yang tidak ditemukan di dalam suatu persidangan, Mbak Vera Parisa. Ini berbeda lah. Nanti tergantung juga P. Kalau P agak berat juga. P karena sebagai bagian dari istri yang mau tidak mau itu, ya secara umum tahulah apa yang terjadi akan dilakukan oleh suaminya. Kenapa juga tidak melakukan suatu pencegahan terjadi suatu perbuatan tersebut. Nah, disinilah nanti saya kira penuntut umum akan melihat menimbang tuntutan-tuntutan yang pasti tidak sama dari para turut serta terdakwa yang dihadirkan pada sidang ini. Prof. Hipnu, peran dari kedua terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf ini kan sebenarnya sudah terlihat sejak di Magelang. Ada dugaan kuat bahwa keduanya terlibat dalam pembunuhan berencana. Misalnya saja Prof. Hipnu, salah satu peran Ricky Rizal mengamankan senjata Yosua dan berniat menabrakkan mobil saat perjalanan dari Magelang ke Jakarta untuk mencelakai Yosua. Sementara kan Kuat Ma'ruf mengejar Yosua dengan pisau, lalu terus membawa pisau tersebut ke area TKP di Jakarta. Saat eksekusi pun keduanya memanggil Yosua dan membackup penembakan di TKP. Apakah dengan hal-hal itu Prof. Hipnu, peran-peran tersebut sudah cukup jelas menggambarkan siapa berbuat apa dalam perencanaan pembunuhan ini? Ya, itu masih sangat jelas sekali. Makanya kalau kita melihat tadi ibarat suatu dikumulasikan nilai, itu R itu ya 90, K itu mungkin 70 kan begitu. Melihat suatu pertimbangannya. Oleh karena itu kalau kita melihat dari peran-peran dari sejak dari Magelang kemudian sampai pada eksekusi dan sampai pra eksekusi. Nah, kita lihat seperti itu ya. Dari eksekusi, post eksekusi. Tampaknya semua berperan semua terhadap kasus ini karena relasi kuasa. Dengan demikian kalau Mbak Vera tadi menanyakan, kayaknya kalau Pak FS itu maksimal, para turut serta ini kisaran antara di bawah 15 sampai 10. Ya, 15 sampai 10 itu saya kira melihat satu pertimbangan yang ada dengan peran-peran dari yang ada. Karena nggak mungkin sama dengan Pak FS, nggak mungkin. Karena masing-masing punya peran sendiri dan tingkat kemampuan dan tingkat status penegak hukum dan non penegak hukum mempunyai kualifikasi yang berbeda menurut saya. Karena seorang penegak hukum ada kemampuan untuk mencegah, untuk menghalangi. Kan dalam suatu delik itu ada memang perdebatan. Saya berpendapat delik omisionis artinya berbuat untuk tidak berbuat. Ini salah loh. Penegak hukum harus ambil tindakan toh, diingatkan. Ini tidak terjadi. Jadi ikut saja. Ini yang saya kira memberatkan R di dalam suatu tuntutannya nanti. Kalau enggak, lugu. Tapi paling tidak ya tidak mesti sampai 5 tahun, paling enggak 10 gitu kira-kira cukup itu karena perannya juga cukup kuat, tapi karena tingkat kemampuan intelektual dan tingkat relasi kuasa yang kuat bahwa dia dari peran serta itu. Apalagi begini, tidak lepasnya sebagai turut serta itu apa Mbak Vera? Dia sudah dijanjikan uang. Jadi kalau konsep pasal 55 ya sebagai penganjur itu antara pemberi dan penerima itu sudah sepakat ada sarana. Sarana apa? Pemberian janji, membackup kalau ada suatu masalah itu suatu bagian yang terpisahkan, penganjur dan dianjurkan kena sebagai relasi kuasa. Nah, disinilah saya kira tidak ada kok suatu lepas atau bebas dari masing-masing yang terdakwa. Ya, dari hasil lie detector Kuat Ma'ruf itu kan menunjukkan kebohongan dari hasil lie detector. Nah, apakah ini bisa menjadi formula bagi jaksa penuntut umum untuk memberatkan hukuman terdakwa Kuat Ma'ruf? Ya, Kuat Ma'ruf memang kebohongan, tapi kejujurannya agak tinggi. Kan tidak seperti yang lain, minusnya tinggi. Kan gitu. Ini yang menjadikan suatu titik pertimbangan menurut saya seperti itu. Betul, kalau ditimbang jujur dan tidak jujur, lebih baik jujurnya. Karena tingkat intelektualnya kemarin kan sambil ketawa, agak rendah. Jadi dia tidak memahami ini sebetulnya maksudnya apa. Apakah melakukan pembunuhan? Mungkin tidak tahu dia. Akan melakukan kejahatan, iya. Tapi mungkin pembunuhan atau perencanaan, dia nggak masuk sampai ke sana.
disitulah yang saya maksud bahwa Kuat Ma'ruf ini saudara sudah Kuat ini membawa, agak sudah mengejar Yosua dengan pisau ketika di Magelang, kemudian tiba di Jakarta, pisau itu pun juga masih dibawa oleh Kuat Ma'ruf. Terlebih lagi Kuat Ma'ruf yang memanggil Ricky Rizal dan Yosua, serta ada di TKP, Prof, untuk membackup terjadinya pembunuhan itu. betul, betul. Iya, ini karena ketidakmampuannya sebagai seorang ajudan. Tapi prinsipnya ada tadi, maka saya katakan penyertaan itu ada semua, lengkap dengan tingkatan apapun sebagai delik subjektif yang diobjektifkan atau objektif yang disubjektifkan. Tapi pertanyaannya, apakah sama? Gitu kan Mbak Vera, antara K dengan R? Ya tidak. Yang menjadikan berbeda itu. Karena R sebagai penegak hukum, sedangkan bukan. Memang membackup, iya. Maka oleh karena itu, kalau suatu pidana yang adil, semua kayaknya di atas 10 tahun. Terhadap R, apalagi K. Terhadap K, apalagi R. Disinilah nanti maka kalau melihat suatu bentuk-bentuk pembuktian, saya kira tidak ada sedikit lepas apapun ya. Baik dari kedokteran forensiknya, digital forensiknya, linguist forensiknya, ya semua mengatakan kalau yang memberatkan lupa, tidak tahu, lupa dan sebagainya. Itu salah satu bentuk pengakuan menurut saya. Tidak menyampaikan tapi sebuah pengakuan, karena namanya suatu keterangan itu kalau nanti dia memiliki keterangan ketika disampaikan pada memang berbohong lain, Prof, karena hakim pun sampai mengatakan berulang kali tidak percaya dengan pengakuan yang disampaikan oleh terdakwa Ricky maupun juga Kuat Ma'ruf. Ya, karena kalau begitu dia menyampaikan pendapat langsung diadu dengan bukti lain, maka lebih baik diam atau tidak tahu. Ini yang menjadikan strategi Mbak di dalam suatu pembuktian selama ini yang saya lihat itu adalah diam itu lebih baik. Sebab kalau menyatakan pasti dikonter, menjadikan lebih berat. Oke. Baik, terima kasih atas keterangannya. Kita tunggu sidang tuntutan yang akan dibacakan besok kepada Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Sekali lagi terima kasih Prof Hipnu sudah bergabung bersama kami.